Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, untuk semua zodiak ya. Dan kita lihat nanti apa yang terjadi dengan dirimu dan orang-orang terkoneksi dengan dirimu, di mana tema kita saat ini adalah dirinya yang ingin menghubungimu. Jadi siapa yang betul-betul ingin menghubungimu di masa depan ya, ataupun di hari esok, nanti kita lihat ya yang lagi menggebu ingin datang kepadamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kamu ya. Siapakah yang akan mau menghubungimu di hari esok? Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Siapakah yang ingin menghubungimu? Wah, saya lihat di sini sosoknya pembawaannya tenang ya. Orang ini penuh dengan misteri ya. Wah, di sini ada pasanganmu, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi hubungan LDR dengan pacar ya, atau orang tercinta ya, suami atau istri, sehingga dia ingin menghubungimu ya. Kenapa kamu gak ada kabarnya? Ya, mungkin kamu terlalu sibuk ya, sehingga akhirnya membuatnya tidak nyaman menahan rasa rindu. Ya, dan memang dia nih lagi menunggu ya. Ada beberapa yang menunggu. Kenapa kamu gak ada kabar? Ataupun kenapa kamu sibuk? Kamu sibuk apa sih? Sampai kok nggak memberikan kabar gitu ya. Ini kalau pasangan. Tetapi juga di sini ada orang baru yang saya lihat ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Saya mengambil energi-energi yang paling dominan ya. Jadi kamu apa dibilangnya? Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kamu rasakan saat ini ya. Dimana saya lihat di sini dia nggak bisa ini ya, konsentrasi dalam kerjaannya. Kenapa? Dirimu terlalu membuatnya cemas ya. Artinya gini, dia ini sebenarnya menahan rasa rindu ya, rasa rindu yang mana dia mau kamu duluan yang menghubunginya gitu, tapi kok nggak kunjung dihubungi gitu. Dia mau kamu up terhadapnya, prioritaskan dirinya dong. Jangan sampai kamu udah lupa atau malah bahkan ya marah mungkin padanya, sehingga memutuskan untuk tidak berkomunikasi lagi dengan dirinya. Saya lihat di sini ada orang yang keras hati ya. Keras hati di dalam artian ya mungkin lagi ribut, ataupun mungkin kondisinya jaim, sehingga ya diam-diam baik. Ya, padahal sebenarnya dia mau ingin datang ke kamu loh ya. Tetapi kondisinya saat ini dia masih menahan untuk berkomunikasi, dikarenakan mungkin rasa gengsi ataupun rasa bersalah dia. Karena saya lihat di sini ada juga yang tidak mau meminta maaf ya. Oke, saya lihat juga di sini ada beberapa yang kesepian ya, yang mana inginkan kamu selalu ada di hatinya. Ini lebih ke penantian juga ya, saya lihatnya ada beberapa mungkin yang menanti dirimu, kapan kamu mau hubungi saya untuk mengajak nikah atau ketemu orang tua, ataukah kamu ke kota saya, karena saya lihat di sini ada hubungan LDR juga ya, yang mana mungkin kamu di kota A, dia di kota B, atau negara A negara B, sehingga
mungkin jaringan kurang bagus ya, ataupun mungkin ada masalah dengan apa gitu ya, mungkin juga karena keuangan kurang jadi hemat pulsa ya. Ataupun ya masalah jaringan juga ada beberapa yang akhirnya komunikasinya agak sedikit em, tidak berkomunikasi ataupun komunikasinya kurang ya, terhambat karena biaya dan jaringan. Ini ada beberapa yang mungkin di pelosok ya, jadi kalau nggak ada jaringan ya berarti gangguan jaringan, ataupun mungkin kondisinya memang situasi dan kondisi kerja yang memungkinkan untuk tidak memakai HP. Contohnya kalau dia ada di laut gitu ya, jadi pada saat dia bersandar baru bisa mendapatkan bisa menghubungimu. Nah ini ada yang tadi saya bilang cinta jarak jauh ya, entah dia bekerja ataupun studi ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, jadi seperti gitu ya, dan kita lihat apa ungkapan kata atau isi hatinya kepadamu ya. Saya sudah menarik energinya. Yang pertama, ketika aku tak menghubungimu bukan karena tak cinta, aku hanya ingin mengujimu. Wah, dia di sini bukan tidak cinta padamu ya. Dia hanya ingin mengujimu. Apakah kamu memang menginginkannya? Makanya tadi saya bilang dia masih menahan untuk menghubungimu. Ataupun ini energinya terbolak-terbalik, bisa kamu yang ingin mengujinya. Ya, jadi bukan berarti dia tidak menghubungimu dia marah, ataupun ya ada beberapa yang mungkin kecewa, tetapi ada beberapa di sini ya, jadi kamu menyesuaikan saja yang ingin, ataupun mungkin dirimu yang mau mengujimu, sebenarnya kamu menginginkan saya tidak? Sebenarnya bagaimana? Kamu ada rasa empati tidak? Rasa kasihan tidak sama saya? Atau rasa cintamu bagaimana terhadapku? Ya. Nah ini, jadi ketika aku tak menghubungimu bukan berarti aku tak cinta padamu. Saya sangat sayang gitu. Tetapi ya itu, saya juga harus mengujimu berapa atau bagaimana rasa sayangmu juga terhadap diriku. Jangan cuma saya yang menyayangimu baru dirimu tidak. Nah ini ya, jadi jangan berpikir negatif terhadap orang-orang yang mungkin kondisinya juga diam karena dia mau mengujimu. Ataupun bahkan ada beberapa juga yang diam karena mau menguji bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dalam tindakan juga. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ataupun mungkin kamu yang mau mengujinya ya. Jadi ya seperti gitu. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Sekuat apapun aku menahan, takkan mampu untuk menahan rasa rindu padamu. Jadi dia tuh sudah menggebu, ya. Dia inginkan dirinya hadir untukmu. Yang mana ya udah deh, kalau memang kamu nggak mau menghubungiku, ya saya akan menghubungimu nanti. Karena rasa rindu ini udah menggebu, sudah nggak tertahankan. Ya, di sini saya lihat juga ada beberapa yang mungkin kondisinya sudah mempunyai pasangan atau hubungan triparti, tetapi ya seolah-olah logika ini tidak bisa sinkron dengan hati. Hatiku ini sangat menggebu ingin menghubungimu. Saya nggak bisa diam lagi walaupun logikaku tahu bahwa kamu bukan milikku. Ini ada beberapa, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Yang mana juga mungkin ada hubungan backstreet, hubungan orang tidak direstui orang tua, tetapi tetap aja masih sayang cinta kamu. Saya ingin menggebu, rasa rindu saya menggebu, inginkan kamu. Saya akan menunggu ya, menantimu. Ataupun mungkin kondisinya dalam diam, dia menantimu. Walaupun mungkin sakit ya, menahan rasa rindu ini sendiri. Tetapi dia menunggu saat dan dengan situasi dan kondisi yang tepat baru dia mau datang. Tapi untuk saat ini dia masih menahan. Ya, sekuat apapun aku menahannya, ya takkan mampu untuk menahan rindu padamu. Makanya dia akan menunggu pada saat waktu dan waktunya sudah tepat, ya, situasi dan kondisinya sudah oke, dia akan datang kepadamu untuk mengucapkan sesuatu tentang isi hati yang mana betul-betul dia sangat menginginkanmu dan sangat merindukan akan hadirmu di sisinya. Oke. Kita lihat lagi yang ketiga, hanya ingin menilai lebih dalam walaupun kau tak membuka diri dan hatimu untuk dikenali ya. Jadi dia ingin mengenalmu. Ini ada orang baru ya. Kalau yang ini ada orang baru yang ingin datang kepadamu, ataupun mungkin pasanganmu juga ya, yang mana ingin berkomunikasi dengan dirimu, mengenalmu lebih jauh ya, atau ada yang ingin ngedate dengan dirimu supaya melihat kepribadianmu, mengenal akan dirimu lebih dalam. Tetapi kamu kayak menutup diri, menutup hati. Di sini saya lihat ada trauma dan luka batin yang mana kayaknya saya mau sendiri aja deh, atau kayaknya saya kurang suka dengan kamu, atau gimana ya. Ya pokoknya intinya seperti gitu. Ya.
Ada yang mau ingin datang kepadamu untuk sekedar berteman dulu, ataukah ya memang dia mau uh, setidaknya kalau kamu mengizinkan ya dia bisa mengisi hatimu yang kosong, menjadi pasanganmu, menjadi pacarmu. Nah ini ya, jadi dia ingin melihat atau mengenali kepribadianmu ya, tetapi terkadang kamu malah tidak serasa ya tidak menginginkannya, atau serasa tidak ya selain tidak menginginkannya, serasa kamu itu kayak menjauh darinya, menarik diri. Nah itu makanya seakan-akan tidak memberikan harapan kepadanya untuk ya artinya menolak dia secara tidak langsung seperti gitu ya. Itu yang dia ingin sampaikan kepadamu ya. Kalau diizinkan ya dia mau sebagai sahabat aja, dia juga sudah senang gitu. Tetapi kalau ya lebih juga nggak apa-apa ya, itu bonus. Oke, kita lanjutkan ya. Menahan diri untuk tidak berkomentar terhadap sesuatu yang tidak perlu dikomunikasikan. Jadi dia ini lebih menahan diri ya, dimana dia mau menghubungimu tapi kadang-kadang aduh jangan sampai saya bicara dengan dia, ujung-ujungnya dia ungkit-ungkit masa lalu lagi. Kenapa ya? Ya. Jadi dia mau menghubungimu tapi pada saat kondisi kamu sudah tenang. Ini kondisinya ada bentrok ya, saya lihat yang orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di sini ya, karena seakan-akan mungkin kamu marah dia, kecewa, akhirnya ujung-ujungnya ini lagi bentrok lagi dengan dia ya, ungkit-ungkit masa lalu, ungkit-ungkit yang kesalahannya. Nah ini jadi dia ibaratkan sudah dulu deh, jangan dulu deh, saya hari ini saya stop dulu, nanti kalau saya hubungi dia kena semprot ya, kita kena semprot dari A sampai Z ya, yang mana dia udah pusing, stres, mumet, tambah kamu lagi semprot dia dengan kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang gimana gitu. Jadi dia lebih akhirnya saya tunggu dulu supaya amarahnya baik ya, amarahnya redam dulu ya, dia tenang dulu baru saya datang. Ya, karena saat ini walaupun saya gombal-gombalin juga mungkin nggak akan berpengaruh karena dia lagi emosi ya. Jadi dia akan menghubungimu pada saat kamu sudah tenang. Nah gitu ya, jadi dia masih menahan dulu karena dia takut nanti kena marah ya bahasanya marah lah seperti gitu, komplainan dari dirimu. Oke, itu yang saya lihat dari kalian ya yang terkoneksi denganmu. Kita lihat ini juga bisa dirimu ya, dirimu yang lebih banyak menghindar karena takut nanti dimarahin dia ya, ataupun dikomplain, ataupun ya dikritik lah seperti gitu. Kita lihat yang kelima, begitu sulitnya menahan diri, rasa dingin dan rasa ingin yang dicari, tetapi selalu menabur api tiap hari. Wah, jadi di sini dia ingin berkomunikasi denganmu ya, mungkin ada keluh kesah darinya ya terhadapmu ya, tetapi terkadang kamu lihat dari sisi negatifnya. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya, tidak mau, mungkin lagi marah, tapi kalau ini dia lebih ke dirinya yang tidak bisa didengar ya. Jadi kadang-kadang dia mau curhat tetapi seakan-akan kamu itu selalu tidak mau mendengarkan curahan hatinya gitu. Macam contoh, kamu ini dong, begini dong, atau pokoknya intinya dia nggak mau, dia itu apa ya, entah dia entah kamu ya, kamu bisa menyesuaikan, tidak mau mendengar yang jelek-jelek, harus mendengar yang bagus-bagus ya. Jadi itu dia kayak macam aduh kok saya mau mendam rasa kok begini ya. Macam contohnya pasangannya pemalas, sayang jangan malas dong kerja, ini uang kita udah habis. Nanti dia bilang kamu tuh nggak berasa bersyukur ya, kemarin kan saya sudah kasih uang ya, tapi kan cuma 5.000, kamu nggak berasa bersyukur ya. Ini contoh ya, padahal kan 5.000 tuh nggak cukup untuk makan seminggu. Nah ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bingung ya dengan kondisi dia, tapi pasangannya kapan kita nikah, iya sabar sayang, saya lagi kumpulkan duit. Iya tapi kamu kan kerja, tapi kok duitnya nggak ada terus, padahal dia nggak tahu kalau kebutuhannya banyak juga. Nah ini ada begitu, bagaimana artinya begitu sulit untuk dia memberikan pemahaman kepada kamu gitu ya. Jadi dia lebih banyak diam aja ya, mungkin ya hampir sama seperti di ucapan yang keempat, curhatan keempat ya, yang mana ya dia lebih menunggu diam dulu dan menunggu kamu reda ya amarah, dan ya baru dia bisa bicara ke kamu. Itu yang dia lagi ingin ya, artinya walaupun mungkin kondisinya greget ya,
tetapi ya dia berusaha sabar untuk bisa berkomunikasi denganmu dengan kepala dingin, bukan dengan sumbu kompor yang meledak ya, yang hampir mau meledak ya. Seperti gitu ya. Jadi ini orang lucu-lucu juga ya. Tapi saya lihat di sini energinya membara gitu. Rasa rindu yang membara, yang mana ya mungkin karena komunikasi aja, diskomunikasi aja sehingga akhirnya ribut ya. Tetapi kalau dalam hati betul-betul inginkan kamu. Kayak macam kita nggak bisa mendam rasa yang bagaimana ya, logika kita tuh kayak macam tidak sinkron ya. Tribal dengan hati, dimana hati ini sangat merindukan, tetapi kalau kita ingat-ingat lagi dia menyakiti kita, kok kita bisa memaafkan dia, atau kenapa ya masih ingin bersamanya, atau kenapa ya masih ada rasa rindu kepada orang ini ya, bikin pusing, stres ya. Tetapi ya itu rasa rindu dan rasa cintanya ya begitu besar, atau menginginkan kamu ya, sehingga ya dia lebih menahan diri ya, bersabar untuk menunggu waktu dan situasi yang tepat untuk bisa datang ke kamu, mengungkapkan rasa rindu, rasa cinta yang dalam terhadapmu ya. Ataupun mungkin kebalikannya, kamu yang menahan diri untuk bisa menunggu situasi dan kondisi yang tepat baru kamu datang kepadanya, mengutarakan isi hatimu, unek-unekmu, dan berharap semoga pendapatmu ataupun curhatan hatimu itu bisa dia terima dengan baik, seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia lagi menunggu untuk bisa datang menghubungi ini untuk berkomunikasi ya, entah lewat telepon, entah face to face ya, seperti begitu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi ya, di sini ada terkoneksi dengan zodiak dari Leo, ada Virgo, Scorpio, Cancer, Taurus, Aries, Sagittarius, Capricorn, Pisces, dan Libra ya. Dari inisial ada huruf M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, W, Y, H, K, U, M, O, J, B, L, dan T ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Untuk angka ya, angka di sini saya ambil dari 1 sampai 31 dari tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara umum. Jadi kamu bisa menyesuaikan entah nomor telepon, nomor rumah, nomor ini, nomor itu, terserah dari kamu. Saya memberikan kisi-kisinya, kamu yang menentukan ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10 ya. Ada angka 5, 7, 9, 8, 10, 4, dan 2. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 15, 14, 17, 20, 12, 11, dan 13. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 28, 27, 31, 29, 30, 21, dan 26 ya. Itu dari ketiga kategori, dari inisial, zodiak, dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian. Dan terakhir, pesan semesta untukmu, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan? Saya ambil 3 kartu. Oke, semesta ingin menyampaikan ya, harus bisa lebih tenang menyikapi orang-orang ini, ataupun dirimu sendiri harus bisa lebih tenang ya. Ingat, semesta itu memberikan kalau dibilang dirimu tuh akal pikiran. Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan, kenapa kamu harus menahan ya? Berjuanglah ya, karena orang itu bisa luluh kalau dia tahu kalau ada bukti ya. Ini kalau seandainya kamu dalam proses perjuangan, entah cewek entah cowok ya, karena semua itu mau ada yang artinya gini, bukan hanya sekedar timbal balik hanya sekedar memberi, tetapi pasangan juga kan mau melihat pasangannya mau menerima dia tidak, terus apa yang dia berikan juga, apakah betul-betul kamu hanya mau betul-betul mencintainya atau tidak. Jadi buktikan, semesta mau kamu dibilangnya lebih banyak action ya, bukan hanya sekedar menghayal, menunggu ya. Kalau memang dia pantas untuk diperjuangkan, perjuangkanlah dia dengan berbagai cara ya, entah dengan tindakan, ucapan, kata, atau apa. Kalau memang jauh ya surat, masih ada kan pos Indonesia. Kalau memang terkoneksi tribal dengan koneksi internet ataupun telepon ya, bisa pakai surat ya. Yang penting ada niat. Ini kalau nggak ada niat sama sekali ya otomatis dia merasa bahwa dia tidak diinginkan, akhirnya dia pergi mundur. Jadi semesta mau sampaikan, kalau memang kamu tahu bahwa dia yang patut diperjuangkan, perjuangkanlah dia
Ya jangan ada gengsi-gengsi. Jangan sampai nanti dia sudah pergi baru kamu nangis, ya. Ataupun mungkin ya sebaliknya, tidak usah terlalu menggebu. Ya, tunjukkan saja kebaikanmu. Nanti entah kamu diterima cinta atau tidak ya, itu ibaratkan lebih ikhlas aja. Yang penting kamu sudah tahu bahwa saya sudah memberikan yang terbaik dan saya sudah mengutarakan cinta padanya. Jadi lebih gentleman, gentlewoman, menerima apapun keputusan dia, ya, dan lebih juga mencintai diri. Saya lihat di sini ada beberapa yang kurang pede, ya, pede aja. Kenapa ya? Kenapa kamu nggak pede? Ingat, itu karena pikiran kamu, ya, atau artinya ada rasa takut. Jadi tadi saya bilang ya, semesta mau ada keberanian. Keberanian itu bukan dalam hal ekstern aja, tapi dari intern juga, dari diri sendiri. Kamu berani untuk mengutarakan hatimu, mengutarakan isi hatimu, ataukah bagaimana? Dari mentalmu dulu, baru nanti ke tindakan. Seperti gitu. Jadi harus berani. Semesta mau kamu harus bijaksana, harus berani mengambil sikap untuk bisa up terhadap dia, seperti gitu, supaya di hari nanti tidak ada penyesalan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.